Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini Allah mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada ukhuwah kita, pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya berdiri di depan bapak-bapak sekalian. Jadi harusnya hari ini Pak Zanwaruddin jatahnya, tapi kemarin katanya beliau sudah, dan saya banyak diprotes oleh teman-teman DKM karena mentang-mentang bikin jadwal dia sendiri nggak dijadwalin gitu. Tapi maksud saya karena teman-teman yang mungkin dari segi keilmuannya ataupun wawasannya daripada saya itu lebih daripada saya, akhirnya ya saya mending jangan dijadwalin dulu gitu, teman-teman dulu, karena udah cukup, dan kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk belajar. Alhamdulillah untuk tahun ini anak-anak kita yang belajar bertambah, walaupun mungkin ada 1-2 orang yang terlewat yang paling dijadwalkan, dijadwalkan sekarang enggak terlewat, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah rahimahullah, nanti tolong ketika jadwal anak-anak remaja kita yang jadwalnya sudah saya tempel di dinding depan, nanti ketika ada putra putrinya yang terjadwal tolong diingatkan agar nanti anak-anak kita terbiasa untuk menjadi imam sholat dan juga berlatih kultum. Kalau mereka nanti belum siap kultum, nanti tolong sebagai badalnya bapak-bapaknya yang kultum. Jadi tolong diingatkan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya juga bingung mau ngomong apa, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk merenungkan atau mentadabburi Quran surat Ar-Rum ayat 54. Kemarin saya baca surat ini, saya ingat ternyata kita itu telah nyampe di situ. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min fardin dhafrin tsumma ja'ala min ba'di dhafrin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafrin wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jamaah rahimahullah, kenapa saya membacakan ayat ini? Ternyata kalau kita renungkan, kita itu nyampe di tengah-tengah ayat tersebut, yang tadinya mungkin 15 ataupun 20 tahun yang lalu ketika kita nyampe di perumahan kita ini, kita masih nampak gagah-gagahnya, rambut kita masih hitam semua, gigi kita masih penuh, gak ada satupun yang ompong, jalan kita masih tegap. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Dunia hitam itu sudah mulai kita tinggalkan. Jadi kita rambutnya rata-rata sudah putih,
gigi kita juga rata-rata sudah mulai rontok, tenaga kita lemah. Jadi Allah sebelumnya telah mengabarkan kita sebenarnya bahwa manusia itu ketika dilahirkan di dunia itu akan mengalami seperti itu. Ketika kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dari rahimnya, kita itu tadinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Kemudian setelah itu kita menginjak dewasa, remaja, dan mungkin puncaknya adalah umur di sekitaran 30-40 tahun. Dan kita sepertinya sudah melewati seperti itu. Kita melewati masa yang kuat seperti itu. Kita sudah mulai masuki fase, kalau mungkin bahasa kitanya mungkin sudah hampir maghrib. Jadi saya hanya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berita itu telah digambarkan kepada kita. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lama-kelamaan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur-syukur kita mempunyai amalan andalan yang telah bisa menolong kita ketika kita di yaumul akhir nanti. Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau bersabda yang artinya ada 3 hal yang bisa kita jadikan amalan yang itu menjadi amalan jariah kepada kita semua. Yang pertama saya yakin sudah tahu semua. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketiga adalah anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jamaah rahmatullah, bagi kita mungkin yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan bersedekah, yang itu menjadikan sedekah itu jariah. Seperti mungkin kita membantu pembangunan masjid ataupun membantu pembangunan pesantren. Apalagi masjid kita ini di awal-awal subhanallah ya, kita jamaahnya sepertinya agak kuat, dan mungkin untuk PR-nya ke depannya, PR bukan PR DKI saja, tapi jamaah sekalian, warga jamaah sekalian, kita punya PR untuk memperluas masjid kita. Dan salah satu jalan, satu-satunya jalan mungkin bahkan adalah menambah bangunan yang di atas. Dan mudah-mudahan ketika bapak ibu-ibu semua beramal, nantinya ketika Allah panggil kita itu akan menjadi jariah bagi kita semua. Nah, terus selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat ini saya yakin semua yang hadir di masjid ini mempunyai ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, terutama ilmu akhirat. Silahkan ilmu yang bapak ibu-ibu kita tularkan kepada anak-anak kita. Di sini ada TPA atau mungkin alhamdulillah untuk yang ibu-ibu ada beberapa kelompok pengajian yang insya Allah di situ mereka belajar membaca, belajar menasihati, yang insya Allah nantinya itu akan jadi amal jariah bagi ibu-ibu. Dan PR-nya bapak-bapak di sini belum ada ya kelompok-kelompok pengajar bapak, ada tapi mungkin sedikit, itu kita bisa manfaatkan. Dulu waktu tahun 2024 pernah kita belajar tentang tajwid, cuma karena peminatnya nggak ada, tadinya banyak terus nggak ada, jadi kita stop terlebih dahulu. Mungkin kedepannya bisa kita hidupkan kembali hal seperti itu, dan nanti bapak-bapak yang sudah bisa membaca Quran dengan benar beserta tajwidnya bisa menularkan ke bapak-bapak yang lain. Dan itu juga menjadi amalan yang nantinya akan menolong kita ketika kita di yaumul akhir nanti. Yang selanjutnya adalah anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai anak, kita mendambakan anak-anak yang soleh dan solehah, dan itu dambaan kita semua. Tapi tentunya itu juga harus menjadi PR bagi kita dengan kondisi yang katanya sekarang kalau anak-anak kita Gen Z atau Gen Alpha ya, itu mereka itu sekarang dunianya bisingnya luar biasa. Bukannya di luar saja mereka tantangannya, tapi di dalam rumah pun mereka banyak tantangan. Itu menjadi tantangan orang tua untuk menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Caranya ya mungkin bapak lebih tahu. Kalau kita belum bisa mendidiknya,
memberikan ilmu yang mungkin bermanfaat bagi akhirnya, tapi juga anak-anak kita di sekolah-sekolah yang peduli dengan agama. Semoga itu nanti akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan yang saya tahu, jadi mungkin saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan sholat witir.